Hai guys, welcome back to my channel. Vlog kali ini tentang perjalanan kami dari Balikpapan menuju pedalaman Kutai Timur. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa like dan share video ini teman-teman. Thank you. Balik ambulan ya, siap-siap, terima kasih. Nah, sebelum melakukan perjalanan jauh, kami menyempatkan untuk servis mobil terlebih dahulu. Setelah selesai servis mobil, kami melanjutkan prepare barang-barang yang akan kami bawa. Nah Besti, sekarang kita sudah ada di Jalan Poros Bukit Soeharto, salah satu jalur paling penting di Kalimantan Timur yang menghubungkan kota Balikpapan dan Samarinda. Jalur ini juga sangat strategis loh, karena melintasi kawasan menuju calon ibu kota negara baru yaitu Nusantara. Jalan Poros Bukit Soeharto ini sekarang sudah tidak terlalu ramai dilewati para pengendara dikarenakan sudah ada jalur tol ya guys ya. Selain cocok untuk bikers touring ala traveling road trips, di sini kita juga bisa melihat bagaimana alam Kalimantan masih sangat asri. Cocok banget nih buat yang suka road trip ala healing di tengah alam. Meskipun pemandangannya sangat asri di pagi hari, siang hari, bahkan sore hari, konon katanya pada malam hari di sini ada beberapa isu yang buat takut para pengendara. Wah, kira-kira apa ya? Atau kalian punya pengalaman sendiri ketika melewati jalan ini pada malam hari? Silahkan di komen ya. Nah Besti, yang paling saya suka di sini adalah saya bisa merasakan udara yang masih sangat segar. Hutan ini juga masih menyimpan berbagai kehidupan, bahkan banyak spesies yang belum kita ketahui. Wah, bosen dengan suasana kota? Boleh banget nih di alam lewat Bukit Soeharto ini.
Di sebelah kiri kita ini terdapat Masjid Muhammad Cheng Ho ya guys ya. Masjid ini mempunyai keunikan tersendiri, yaitu memiliki corak kebudayaan Tiongkok dengan bernuansa warna merah, hijau, serta kuning. Selain kekayaan hayati yang melimpah, Pulau Kalimantan juga menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan seperti ini. Lihat guys, jaga jarak beriringan minimal 50 meter. Akhirnya kita sampai di pertigaan jalan ini guys. Belok kanan bisa ke Samarinda dan lurus kita bisa ke Tenggarong dan sebagainya. Namun karena ada tempat yang mau kita tuju, jadi kita lurus. Di depan kita sekarang sudah ada tugu selamat datang yang digambarkan melalui pria wanita Dayak ya guys ya. Jadi di sini ada pertigaan, belok kiri untuk ke Tenggarong dan belok kanan untuk ke Samarinda, Bontang dan sekitarnya. Oke, sekarang kita ada di Loajanan Simpang. Yaps, betul sekali, rumah makan inilah ya menjadi tujuan saya. Jadi kita singgah di tempat makan favorit. Rumah makan ini menjadi tempat favorit saya untuk beristirahat malam di perjalanan arah Samarinda atau sebaliknya. Jadi tetap pasti harus mampir di tempat ini. Sudah makan, sudah ngisi perut aman, saatnya lanjut perjalanan ke Bengalon. Nah, di depan kita sekarang sudah ada jembatan Mahakam. Ini adalah jembatan yang sangat penting karena menghubungkan pusat kota Samarinda dengan wilayah di seberang Sungai Mahakam seperti Samarinda Seberang dan daerah lainnya. Di pagi hingga sore hari di bawah jembatan ini kamu bisa melihat lalu lintas kapal-kapal besar yang mengangkut batu bara dan hasil tambang karena Sungai Mahakam adalah jalur transportasi utama di Kalimantan Timur. Nah, di sebelah kiri kita sekarang terdapat Masjid Islamic Center Samarinda yang menjadi salah satu ikon kota Samarinda, Kalimantan Timur. Masjid ini merupakan masjid termegah terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Masjid yang berdiri kokoh ini menjadi kebanggaan masyarakat setempat loh, dan Masjid Islamic Center ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, melainkan pusat peradaban dan wisata religi. Dari segi arsitektur, Masjid Islamic Center Samarinda ini mengadopsi perpaduan antara arsitektur Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia. Wow, keren sekali. Nah, pada 16 Juni 2008 diresmikan oleh Bapak Presiden ke-6 yaitu Bapak SBY. Dia foto kamu, kamu foto balik nih. Anak gantengnya. Cari hampers.
Nah, di sebelah kanan kita terdapat landmark baru kota tepian, yaitu Tugu Pesut Samarinda. Jadi guys, Tugu Pesut ini menjadi viral akhir-akhir ini. Nah, buat yang tahu viral kenapa, boleh dibahas di bawah komentar ini ya. Kan juga ini. Jalannya kecil. A few moments later. Sarapan. Sekarang kita masih ada di Jalan Poros. Oh, jalannya masih jelek. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, saat ini kita memasuki wilayah hutan Kalimantan Timur, namun bukan sembarang hutan. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana aktivitas pertambangan mengubah landscape alam. Di balik pepohonan ini ada aktivitas tambang besar-besaran dan kamu bisa melihat alat berat bekerja, truk-truk melintas dan lahan yang sudah dibuka lebar, dan ini adalah bagian dari industri yang menjadi tulang punggung ekonomi di Kalimantan Timur.
Ambil uang dulu guys. Di sini nggak ada ATM ya, adanya agen-agen bank seperti ini untuk pengambilan uang tunai. Iya. Indah pemandangan. Boleh ngerokok, Om? Boleh. Boleh ya. Setelah beberapa jam masuk di jalan tadi, akhirnya kita memutuskan untuk keluar gang karena kita nyasar guys. Hahaha. Kami memilih untuk keluar jalur utama kembali karena kami merasa kami nyasar dan tidak tahu arahnya guys. Jadi kita mencari jalur alternatif lain. Karena kami menggunakan bantuan dari Google Maps, jadi kami mengikuti arahan dari Google Maps ini ya guys ya. Karena kami penasaran, jalan sempit ini pun akhirnya kami lewatin ya guys ya. Kita coba apa yang ada di dalamnya. Semakin ke dalam kami semakin ragu untuk melewatinya, jadi kami putuskan untuk kembali ke jalur atas tadi ya guys. A few moments later. Setelah beristirahat, pagi pun tiba dan kami akan melanjutkan perjalanan kami ke tempat tujuan kami yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita mau check out. Untuk di daerah ini, hanya penginapan ini yang saya tahu dan saya lihat di tepi jalan, sehingga saya memutuskan untuk beristirahat bermalam di tempat ini. Untuk harga per malam di penginapan ini, harganya adalah 200.000 per malam ya besti. Lumayan lah untuk beristirahat. Gimana? Belum mau. Bunyi dong. Ada juga kan. Kira saya berpuasa ini hari ini. Cuman ada yang nanti bangun. Baterai berapa itu? Ini untuk rokok aja kan? Kami melanjutkan perjalanan ke tujuan kami dengan melewati jalur kemarin kami nyasar ya guys ya. Karena habis hujan, jalan terasa begitu wah seperti ini. Lumpur di mana-mana.
Ya, ini BRI. Ya, ada BRI itu. Ya kan, lurus aja ini, nggak boleh ikut belok-belok, lurus aja. Lurus. Nanti sampai di sini jangan. Pada sampai saat keluar lagi ke beristirahat, kami bertemu orang baik ini dan dibantu untuk menggambarkan jalur yang akan kami tuju. Belok kiri lurus. Nah, oke. 1 hour later. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan sesuai arahan yang digambar sama Om tadi ya guys ya. Om, terima kasih bantuannya. Hutan di sini bisa dibilang unik dan kontras karena sebuah sudut hutan Kalimantan Timur yang masih asri tapi kini berdampingan dengan hamparan perkebunan sawit. Jadi disinilah dua dunia bertemu. Di satu sisi ada hutan tropis lebat yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, namun di sisi lain barisan pohon sawit yang mulai mendominasi bentang alam. Yang menarik dari daerah ini adalah belum tersentuh listrik bahkan sinyal internet, jadi gelap gulita saat malam dan hanya suara hutan dan cahaya bulan dan bintang yang akan menemani. Meski ada sawit, sebagian besar kawasan di sini masih hijau dan sangat terjaga. Warga lokal juga masih hidup sederhana dengan memanfaatkan hasil hutan secukupnya tanpa merusaknya. Jalanan semakin licin dikarenakan cuaca saat ini sedang hujan besti. Jadi ya kita harus waspada dan pelan-pelan. For your information guys, Toyota Avanza CVT saya ini baru kali ini melewati jalur ekstrim di tengah perkebunan sawit seperti ini. Mari kita lihat seberapa tangguhnya mobil keluarga ini ya. Nah, disinilah tantangannya. Avanza dengan CVT memang lebih halus untuk jalan kota ya, sehingga mobil saya kehabisan napas untuk melewati jalur ini. Dikarenakan hujan semakin deras, akhirnya kami membuat keputusan untuk berteduh menunggu hujan reda di salah satu rumah warga. Few moments later. Nah, saat ini hujan sudah reda dan jalan sudah mulai mengering. Namun, kata pemilik rumah ini, kita harus menunggu 1 jam lagi agar mobil bisa lancar jalannya. Jadi guys, di daerah ini belum ada pasokan listrik serta jaringan seluler. Jadi anak saya untungnya membawa beberapa mainan untuk menghilangkan kejenuhan sambil menunggu hujan reda. Sambil menunggu hujan reda, kami tadi sempat mengobrol dengan pemilik rumah. Jadi kami menanyakan bagaimana pada malam hari karena tidak ada pasokan listrik. Jadi mereka menggunakan tenaga surya yang menjadi solusi penerangan di malam hari.
Jalanan sudah mulai mengering sepenuhnya. Mari kita melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan saya. Nah, empat, nah. Pada saat ini kami berhenti karena kebingungan dengan situasi pertigaan seperti ini. Apakah kami harus ke kiri, lurus, atau ke kanan ya? Akhirnya setelah drama 2 hari nyasar, kami sampai di tempat tujuan kami juga. Yeay, yeay, yeay. Nggak ada apa? Perjalanan kali ini agak beda guys. Kita bukan lagi jalan-jalan atau bahkan mengeksplor alam, tapi misi utama hari ini adalah memperbaiki unit dump truck kami yang sedang sakit dan butuh perawatan, yang sedang mencari cuan. Hehehe. Di tengah kesulitan seperti ini, tiba-tiba datang beberapa warga lokal tanpa diminta dan langsung turun tangan membantu kami. Terima kasih bantuannya, Om. Selagi menunggu para mekanik memperbaiki unit, kami menyempatkan diri untuk berkeliling jalan-jalan seperti ini.
Karena kerusakan yang lumayan berat, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di sini. Malam pun tiba dan hujan kembali datang mengguyur daerah ini. Akhirnya setelah di perjalanan beberapa hari di mobil, anak saya bisa bermain berlari-lari seperti ini, ditambah ada temannya ya. Jadi saya mau berterima kasih kepada para petinggi di tempat ini karena sudah mengizinkan kami untuk beristirahat di tempat ini. Terima kasih banyak. Ya. Ayo masuk. Oke, kami istirahat dulu. Sampai jumpa besok pagi. A few moments later. Pagi pun tiba dan hujan dari tadi malam belum ada reda sama sekali guys sampai pagi ini. Wah, wah, wah. Nah itu kalau rumah tadi mah. Nah, itu kalau rumah tadi. Ya kan? Meanwhile. Oke guys, sampai di sini 4 hari perjalanan kami dan nantikan keseruan lainnya di next vlog ya. Bye bye. Jangan lupa bantu like dan share video ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten.